Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, sebelum kita mulai ke tema utama hari ini, kita juga ingin mengingatkan atau ada titipan dari Persib Store yang mana sudah mulai di PO lagi atau pre-order lagi untuk jersey-nya. Jadi ada 3 tingkatan jersey, ada PI atau yang paling mahal gitu ya, untuk player issue dan juga untuk replika, dan terakhir untuk supporter edition sudah di restock lagi. Jadi mangga kalau yang mau pre-order biar tidak kehabisan, apalagi yang nomor-nomor kecil gitu ya, dari dari apa itu teh SS gitu ya atau SM gitu, itu cepat banget habis. Jadi yang kita tampilkan di sini yang masih ada stoknya saja. Jadi kalau yang tidak ada stoknya tidak kita tampilkan gitu ya teman-teman, biar tidak bingung mangga. Jadi ya insya Allah lah kalau order di kita sudah ada garansinya dapat teman-teman. Jadi mangga di sebelah kiri bawah sini ya, kiri bawah itu nanti diklik layar handphone teman-teman, keluar nanti produk-produknya gitu ya. Nah ini mangga dimanfaatkan biar teman-teman nggak usah nyari lagi, waduh kehabisan. Nah di kita kalau selama kita tampilkan itu ada berarti ya, jadi sudah insya Allah dijamin ada teman-teman, dapatlah mangga pre-order nggak lama lagi. Mudah-mudahan awal bulan September sudah bisa dikirimkan gitu ya, karena untuk jersey latihan Persib juga sudah tersedia, sehingga lagi dicicil nih teman-teman, yang paling awal pre-ordernya itu yang akan dikirimkan lebih dahulu gitu. Mungkin sekilas infonya yang mana kemarin kan banyak banget nanya, Kang kapan datang untuk pre-ordernya. Nah ini sudah di restock dan insya Allah sudah secepatnya akan dikirimkan teman-teman. Baik, kita masuk ke tema utama hari ini yang mana masih berkaitan dengan beberapa informasi mengenai pemain baru Persib Bandung gitu ya. Apakah yang dirumorkan ini benar atau tidak, atau apa sih untuk yang benang merahnya sehingga merumorkan pemain ini gitu ya. Kita akan sedikit ungkap teman-teman, yang mana untuk Bojan Hodak tidak berhenti-hentinya untuk melakukan evaluasi, walaupun baru kalah 1 kali, tapi ini Persib gitu ya, this is Persib katanya. Makanya Persib itu tim besar, tidak boleh ada kesalahan. Kalau memang kesalahan di atas lapangan mah ya bisa lah untuk tim internal yang menyelesaikan gitu ya. Maksudnya Bojan Hodak di ruang ganti atau di dalam latihan memberikan arahan lebih lanjut kepada pemain yang melakukan kesalahan atau pemain yang kurang baik mainnya, itu masih bisa diselesaikan di internal. Tapi kalau untuk Persib ini agak sedikit berbeda. Setiap kesalahan yang dibuat itu melebar luas lah sampai ke luar lapangan. Makanya dari kemarin juga kita himbau teman-teman, please atulah gitu ya, kalau memang yang di atas lapangan sudah kritik pemainnya saja, permainannya saja, tapi setelah permainan selesai atau setelah kembali ke kehidupan masing-masing, para pemain juga punya untuk privasinya sendiri lah, jangan diganggu, jangan masuk ke ranah privasi pemain teman-teman. Kan baik mau dia hobinya apa atau apa yang dia lakukan silahkan, tapi jangan mempengaruhi mentalnya dengan mengirimkan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Dan ini pun sudah diungkapkan oleh Maklok atau oleh El Capitano Persib Bandung, yang mengatakan bahwa ya pemain bisa terganggu karena dengan cara mengganggu keluarganya lah, karena itu tidak membantu sama sekali. Jadi kalau mau mengkritik boleh, tapi jangan menghina apalagi ya menteror keluarga pemain gitu ya teman-teman. Itu pesan yang memang harus kita sampaikan. Lalu selanjutnya adalah Bojan Hodak di dalam evaluasi ini tentu mencari apa sih yang masih menjadi titik lemah
daripada Persib Bandung gitu. Nah, ini juga kita jangan mendadak jadi coach online lagi gitu ya. Ya walaupun boleh lah kita harusnya ini harusnya itu, tapi kan itu sekedar opini pribadi gitu ya. Tapi kalau untuk diaplikasikan ke sebuah tim ini ya perlu adanya pelatih kepala. Jadi Bojan Hodak yang memang menentukan. Nah, jika teman-teman ini mah jika Bojan Hodak katakanlah menumpuk lagi pemain di posisi A, katakanlah gitu ya, posisi A tuh misalkan posisi back gitu, posisi back ditambah lagi pemain baru di sini. Nah kan banyak boboto yang bereaksi, waduh jangan naon deui back, udah banyak, udah ada si ini, si A, si B, si C dan lain sebagainya. Nah jangan seperti itu, karena pandangan kita sebagai boboto itu terbatas hanya melihat pola permainan, tapi kalau pandangan Bojan Hodak ini lebih luas, jadi melihat daripada ya mungkin si ini ada kelemahannya, kalau tidak dengan si ini tidak berkembang, kalau si ini maju si ini kurang maksimal. Nah ini pandangan Bojan Hodak lebih luas, jadi ya kita sebagai bobotoh terima saja teman-teman dan doakan mudah-mudahan pemainnya gacor gitu ya. Jadi ya jangan mengkritik terlebih dahulu, misalkan beli pemain di posisi A gitu ya, wah si ini mah udah numpuk di sini, harusnya di posisi si ini atau di posisi si itu. Nah ini kadang kan ya resep gitu ya, jadi bobotoh mah bebas mau mengkritisi, mau menjadi coach online juga nggak apa-apa, tapi yang jelas hasil akhir kita harus terima teman-teman. Jika pemain yang nanti akan didatangkan ya tidak sesuai ekspektasi kita, tapi insya Allah lah manajemen Persib Bandung juga sudah sangat siap jika mengeluarkan dana lebih untuk pemain yang dibutuhkan Bojan Hodak teman-teman gitu ya. Jadi posisi mana yang ingin didatangkan, nah ini menjadi satu hal yang memang kita tunggu-tunggu gitu ya. Tapi ya sudahlah, jangan kepikiran itu, kita coba bahas satu persatu pemain yang memang dirumorkan ke Persib Bandung. Kemarin ada Aaron gitu ya, yang sekarang ada Reno Piscopo. Reno Piscopo ini berkewarganegaraan Australia teman-teman, namun ya usianya juga memang di bawah 30 tahun, kurang lebih saat ini 27 tahun, berposisi sebagai winger, katanya bisa winger, bisa penyerang juga. Jadi ya memang ya ini salah satu yang memang kita bicarakan juga sebetulnya posisinya, yang mana ya apakah memang di posisi itu atau bukan, tergantung Bojan Hodak hasil akhirnya. Tapi yang jelas untuk Reno Piscopo ini kita tidak punya sumbernya gitu ya, dari mana isu ini atau dari mana rumors ini. Tapi yang jelas jawabannya adalah tidak teman-teman gitu ya. Kalau Aaron kemarin juga tidak, sekarang Reno Piscopo juga tidak teman-teman, jadi tidak ke Persib Bandung. Dan Bojan Hodak juga sudah memberikan keterangan gitu ya, bahwa bukan dari negara yang dituju ya. Kemarin kan kita sudah jelas gitu ya, judulnya di situ akan mendatangkan dari Eropa. Nah, kalau Reno Piscopo ini dari mana gitu asalnya. Jadi kalau yang bukan dari Eropa ya kita kesampingkan dulu. Tapi teman-teman ya kita juga tidak bisa berspekulasi gitu ya. Walaupun tidak, karena kan Reno ini masih punya kontrak di klub saat ini, yaitu di Melbourne Victory gitu ya. Masih ada kontrak sampai dengan tahun depan. Kalaupun mau mendatangkan ya tebus kontrak dulu, kalau tidak meminjam. Nah, ini sangat disayangkan, buat apa gitu ya Persib meminjam pemain sedangkan masih bisa membeli pemain yang grass istilahnya gitu. Nah, kita juga harus punya asal usul data dan faktanya teman-teman. Jadi benang merahnya kenapa bukan Reno Piscopo. Jadi Reno Piscopo ini masih punya kontrak, dan Persib ya lihat saja di musim ini ada tidak yang nebus kontrak di klub lama pemain, tidak ada kan. Nah, jadi kemungkinan memang masih mencari pemain yang free transfer teman-teman kalau Persib Bandung, bukan yang sedang memiliki kontrak, atau sebisa mungkin tidak meminjam pemain kalau memang tidak mendesak banget gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa tidak Reno Piscopo? Reno Piscopo pun di sini punya ya
kan Persib sekarang sudah punya sport science-nya gitu ya. Dilihat dulu nih keadaan fisiknya, keadaan ininya, runtutan statistik cederanya atau bagaimanalah dalam pertandingan dia bermain berapa banyak dan lain sebagainya. Jadi satu pemain itu diteliti dulu gitu ya. Makanya baru dilaporkan ke Bojan Hodak. Dan di sini ada komunikasi antara Bojan dan juga manajemen, yaitu maksudnya Bojan ngajuin nama si A. Nah, si A ini dicek dulu nih oleh manajemen dari harganya, lalu juga dari kapasitasnya, lalu juga dari posisinya, dan masuk ke sport science ini diteliti lebih dalam, hasilnya keluar, dilaporkan kembali ke Bojan. Oke, pemain ini lolos katanya, kalau mau kita hubungin, kalau tidak bisa, nah nanti ada keterangan nih dari manajemen, si ini nggak bisa karena alasan ini. Nah, teman-teman perlu tahu untuk saat ini, untuk masalah budget itu sudah dipangkas gitu ya, maksudnya sudah tidak ada halangan masalah budget, tapi ya Bojan Hodak juga tetap setidaknya tahu diri gitu ya, untuk finansial Persib Bandung memang tidak sekaya tim-tim yang lain, tapi Bojan juga cukup pintar karena Bojan juga punya pandangan visionernya jauh gitu ya. Persib harus punya fasilitas ini, fasilitas itu, jadi dia mencari pemain yang kira-kira bisa untuk masuk ke Persib Bandung. Makanya di awal musim ini kan Bojan tidak pernah mengeluhkan budget gitu ya, beda dengan musim sebelumnya, karena musim sebelumnya budget itu masih perputaran dari manajemen lama ke manajemen baru, ini SOP-nya segala macam belum sepenuhnya dirubah. Tapi kalau musim ini alhamdulillah teman-teman gitu ya, jadi ada perubahan yang mendasar, tidak lagi masalah budget. Alhamdulillah, kita harus bersyukur, itu kita kasih applause dulu manajemen yang sekarang. Nah, itu mungkin teman-teman, sekali lagi siapapun pemain yang akan datang di posisi manapun, jangan dianggap sudah menumpuk, jangan dianggap kok ini lagi, karena pandangan Bojan Hodak sudah luas. Makanya sekarang kan setiap latihan selalu tertutup gitu ya, karena ya Bojan ingin mencoba setidaknya kalau belum ada yang belum ada encan rada rekrut gitu ya. Nah, Bojan akan mencari solusi itu biar pemain juga fokus, tidak terganggu oleh penonton umum lah ketika latihan gitu teman-teman. Mungkin sekali lagi Reno Piscopo tidak ke Persib gitu ya, jadi ya mohon maaf kalau memang rumor selama ini tidak sesuai ekspektasi dari teman-teman gitu. Lalu masuk sedikit saja, mungkin ada beberapa pertanyaan di sini yang sudah masuk teman-teman, kita coba bahas dulu. Yang pertama, bek kanan ripuh Kang, kudu neang deui antisipasi Kakang ka timnas. Ya, ya sebetulnya kalau ke timnas bukan hanya Kakang, bahkan Pran Putros juga dipanggil katanya ke timnas, yang tadinya mau diplot ke bek kanan gitu ya. Tapi ya kita juga nggak tahu untuk keputusan Bojan nanti bagaimana, apakah benar mendatangkan bek kanan atau tidak, atau nu penting mau posisi bek atau bagaimana. Nah, ini kita masih nunggu informasi lebih lanjutnya teman-teman. Tapi yang jelas, kalaupun memang untuk antisipasi beberapa pemain yang dipanggil ke timnas ini, ya memang itu juga harus difikirkan tentu saja, karena kan musim kemarin sangat minim pemain Persib yang dipanggil ke timnas. Tapi ya sekarang kan sudah mulai bertambah gitu ya, ada Maklok juga, ada Beckham juga sekarang agak rutin gitu dipanggil ke timnas senior, apalagi tim U23 Kakang dan Robi juga ya akan menjadi langganan sepertinya. Jadi Bojan harus memikirkan itu teman-teman, makanya mendatangkan Dewa juga untuk mengganti Robi sebetulnya gitu ya, atau mengganti ya gelandang bertahan lah di situ, gantian dengan Dado. Tapi ya kita nggak tahu lah nanti gimana keputusan Bojan Hodak akhirnya gitu ya. Lalu yang kedua, Ari di ACL pemain asing bisa main kabeh tekang? Enggak, sama. Jadi kalau ACL itu menggunakan prinsip satu regulasi yang ada di satu negara tersebut. Misalkan Persib kan sekarang atau di liga kita lah, Liga BRI Super League ini mengharuskan pemain asingnya bisa bermain katakanlah ya kan maksimal itu
11 pemain yang boleh direkrut gitu ya, tapi yang harus ada di lapangan kan 7 katakanlah gitu ya, 2 di cadangan atau di DSP. Nah, itu pun yang akan diberlakukan di ACL. Kalau di ACL 2 ya Persib maksimal bisa memainkan 7 pemain asing saja teman-teman gitu. Jadi ya mengikuti regulasi yang ada di satu negara gitu. Kalau di ACL ada, kalau di liga mana itu Liga Malaysia gitu ya, yang sampai 12 pemain asing boleh main semua atau 11 pemain asing boleh main semua gitu ya. Nah, ini yang memang boleh di ACL ya, asing semua enggak saja, itu tergantung regulasinya masing-masing. Lalu selanjutnya, tiket mun bisa dimurahkan oke Kang, hargana meh pinu stadion. Udah satu-satu dulu teman-teman. Ini kan udah diusahakan oleh manajemen Persib untuk masalah penukaran. Jadi penukaran sudah dihilangkan untuk tiket gelangnya, walaupun baru di tribun VIP Barat, tapi minimal ada proses ke depannya baik lah gitu ya. Jadi satu-satu kita mendukung, jangan langsung mau semuanya gitu ya, tiket turun ini itu penukaran nggak ada lagi dan lain sebagainya. Jadi satu persatu dulu, karena kan kedepannya mau lebih modern toh, kita mau pakai ini pakai itu alatnya biar menjaga keamanan juga, karena semakin aman katanya semakin tidak nyaman, justru semakin aman tuh harus nukar gelang dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu kelonggaran yang sudah difikirkan caranya oleh manajemen, kita dukung dulu, kita sukseskan di tribun VIP Barat. Jangan ada lagi kerusuhan-kerusuhan atau hal-hal yang memang dilarang gitu ya teman-teman, biar percaya, biar pihak keamanan percaya, pihak Panpel juga percaya teman-teman, sehingga tidak dipersulit, nantinya dipermudah gitu ya. Lalu selanjutnya masukkan aja Kang, Persib butuh pemain yang gerusak-gerusuk, bukan yang stylish. Waduh, ya itu mah tergantung Bojan Hodak gitu ya. Tapi memang ya harus adalah pemain yang memang tipe gerusak-gerusuk tapi benar gitu ya mainnya. Nah, ini ya mudah-mudahan Bojan juga sudah punya pandangan ke situ lah, atau beda pelatih, beda tipe permainan juga teman-teman. Nah, ini juga tidak bisa disamakan gitu. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.